Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab soal serta pembahasan tentang bakteri Escherichia coli atau bisa disebut dengan bakteri E. coli. Jadi bisa kita lihat contoh soalnya yaitu 3 grafik berikut menunjukkan pertumbuhan Escherichia coli ketika ditumbuhkan pada medium yang mengandung A. glukosa, B. laktosa, serta C. glukosa dan laktosa sekaligus. Lalu tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sebelum menjawab pernyataan berikut, kita bahas dulu apa itu operon. Operon adalah sekumpulan gen yang dikendalikan oleh promotor. Operon terjadi di sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang belum mempunyai membran inti, yaitu contohnya terjadi di bakteri. Untuk menjawab pernyataan yang A, maka kita bandingkan dulu glukosa dan laktosa. Glukosa adalah monosakarida. Nah, glukosa ini bisa langsung digunakan tanpa dipecah maupun diolah lagi. Sedangkan laktosa adalah disakarida. Maka laktosa ini harus melalui tahap pemecahan dulu baru bisa digunakan. Jadi untuk pernyataan yang A itu adalah salah karena sel akan mengonsumsi glukosa terlebih dahulu sehabis-habisnya baru mengonsumsi laktosa. Karena laktosa membutuhkan pemecahan terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Lalu untuk pernyataan yang B, yaitu pada grafik C enzim B-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. Bahas dulu enzim galaktosidase dan permease ini yaitu fungsinya memecah laktosa. Kita lihat grafik yang C. Untuk nomor 1 itu pasti glukosa. Dan untuk nomor 2 baru itu terjadi operon, yaitu sekumpulan gen yang dikendalikan promotor tadi. Lalu yang ketiga baru digunakan laktosa setelah proses operon tadi. Jadi untuk pernyataan yang B itu adalah salah. Jadi buat pernyataan yang C, pada grafik C lak refleksor baru diproduksi pada fase 2. Jadi untuk operon itu terjadi 3 tahap, yaitu ada promotor, operator, dan gen struktural. Nah, repressor ini dia terdapat di operator. Nah, untuk membayangkannya seperti lab komputer yang terdapat di sekolah. Jika ada orang yang menggunakan komputer atau tidak, maka operator itu harus ada untuk menghandle semuanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lab repressor ini seperti pengatur untuk semuanya. Jadi bukan saja di fase 2, tapi yaitu untuk di semua fase. Jadi untuk pernyataan yang C adalah salah karena lab repressor harus digunakan di semua fase. Lalu untuk pernyataan yang terakhir yaitu D, operon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa bersifat induksibel. Induksibel artinya bisa diaktifkan kapan saja atau bisa dinonaktifkan kapan saja. Jadi untuk jawaban yang D adalah bisa kita bayangkan operon ini bisa diaktifkan kapan saja atau dia sifatnya berlimpah. Jadi pasti jawabannya adalah benar. Jadi untuk pilihan yang D adalah benar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.